Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas mengenai apa yang kita perlu pikirkan ya ketika membahas suatu obat. Misalnya obat baru gitu kan. Apakah racikan herbal atau racikan apapun gitu ya. Karena kita juga jangan salah ya. Banyak obat kanker modern itu juga aslinya awalnya dari bahan alam sebetulnya gitu ya. Jadi artinya setiap klaim apapun jangan lupa ditanyakan dua hal, yaitu apa? Pertama, buktinya apa? Oke. Yang kedua, apakah ada transparansi? Oke. Jadi kalau kita bicara bukti, kita akan tanya, ini klaim bahwa obat ini efektif, obat ini bisa mengobati ini itu gitu. Itu dasarnya testimoni atau memang ada uji klinisnya gitu ya. Jadi kalau testimoni itu biasanya yang terjadi adalah mereka yang sembuh biasanya akan cerita. Tapi mereka yang tidak sembuh biasanya tidak bercerita, gitu ya. Oke, nah ini penting makanya harus kita lihat apakah sudah ada data uji klinisnya. Transparansi, apa itu transparansi? Jadi di sini banyak pakar dan dia juga mungkin memiliki ada kepentingan. Makanya dalam penulisan paper misalnya, penulisan artikel ilmiah, itu kami wajib menuliskan dari mana sumber dananya. Apakah kita pernah menerima honorarium dari perusahaan farmasi misalnya dalam melakukan penelitian atau dalam edukasi publik misalnya. Jadi di sini tidak berarti bahwa menerima honorarium dari perusahaan itu haram. Sebetulnya tidak haram. Yang penting harus didisclose, harus disampaikan di awal. Jadi tujuannya apa? Kalau misalnya kita memang punya saham, kita punya ada modal dagang gitu kan, dalam suatu perusahaan itu disampaikan di awal. Tujuannya apa? Supaya ketika nanti kita presentasi, para audiens itu sudah punya semacam gambaran, ada kemungkinan bias dalam pemaparan materinya gitu. Jadi kalau kita lihat di konferensi internasional misalnya ada penemuan obat baru gitu kan, itu para pakarnya itu membuat satu slide ya, slide kedua setelah slide judul itu apa yang disebut dengan disclosure. Jadi dia akan menyampaikan, oke, memang saya pernah mendapatkan honorarium sebagai narasumber dalam diskusi ini itu gitu kan dari perusahaan ABCD. Nah, gitu. Itu penting. Karena bagaimanapun dalam presentasi data itu tidak bisa dihindarkan adanya bias. Gitu ya. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak didisclose. Jadi kita misalnya nih mau mengatakan, oh herbal ini bagus sekali gitu ya. Nah, kalau memang kita juga punya saham di perusahaan tersebut, kita punya sebagian modal di perusahaan tersebut, ya kita harus sampaikan di awal bahwa saya memang punya saham di perusahaan ini gitu ya. Jadi sekali lagi itu tidak haram, tetapi harus disampaikan di awal gitu ya. Oke. Nah, lalu kalau kita bicara dari studi sejarah ya, sebenarnya pakar kedokteran yang namanya Ibnu Sina atau di barat disebut Avicenna itu pernah menyampaikan beberapa aturan untuk menguji apakah ramuan ini itu memiliki efek kemanjuran enggak gitu misalnya gitu ya, ada efikasinya enggak gitu. Jadi di sini ada beberapa aturan yang beliau sampaikan. Yang pertama harus obatnya itu atau ramuan itu harus murni gitu kan. Jadi jangan tercampur sama yang lain karena kita jadi nggak tahu nanti ini yang mana nih yang ada efek kemanjurannya. Yang kedua kita harus uji pada penyakit yang spesifik. Ya, jangan dicampur-campur penyakitnya. Penyakit kanker, penyakit diabetes, obesitas gitu ya. Nah, kita harus pilih yang mana nih untuk kanker, apakah untuk obesitas gitu ya. Makanya nanti kalau ada klaim obat sapu jagat semuanya bisa, nah itu jadi masalah. Oke. Nah, yang ketiga harus juga diobservasi dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena biasanya proses kesembuhan atau misalnya kita mau mengukur kematian misalnya akibat penyakit itu kan perlu waktu. Ada kalanya penyakit kanker misalnya itu tidak setelah 2 hari langsung meninggal, dia perlu waktu. Nah, kita harus bedakan itu ya antara misalnya terapi A lawan terapi B gitu ya. Nah, yang berikutnya harus ada konsistensi. Jadi misalnya nih kalau ada obat diklaim untuk kanker paru misalnya, nanti kalau diuji di tempat lain kanker paru juga, efeknya juga harus kurang lebih sama gitu ya. Jangan sampai loh kok beda sekali gitu. Berarti kemungkinan ada yang tidak konsisten ya. Lalu berikutnya harus ada eskalasi. Dosisnya apa yang disebut dengan dose escalation, dose dependency.
Jadi artinya kalau memang ada zat aktif di situ dan dia bisa tanda kutip ada efek penyembuhannya, itu mestinya harus ada gambaran dosis gitu ya. Memang pada dosis tertentu misalnya terlalu tinggi ada efek misalnya toksik misalnya gitu. Tapi trennya harus ada sehingga kita bisa menemukan dosis minimalnya itu berapa dan dosis maksimalnya itu berapa. Dan yang terakhir ini penting sekali menurut Ibnu Sina harus dilakukan di manusia. Lalu bagaimana kalau kita lihat di secara modern ini cukup panjang, ada sekitar 4 fase uji klinis, tapi saya akan fokuskan di 3 fase pertama saja gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam fase pertama uji klinis yaitu phase 1, sebetulnya didahului oleh apa yang disebut dengan uji praklinis dan itu dilakukan di hewan. Nah, di sini dikatakan uji praklinis ini, data uji praklinis ini memang tidak bisa langsung digunakan. Misalnya kita menemukan ramuan nih, kita ujikan di binatang. Oh, oke, binatangnya sembuh gitu ya. Nah, seperti yang kemarin dari Spanyol Mario Barbacid itu kan bisa tanda kutip menyembuhkan kanker pankreas di mencit gitu ya. Itu tidak berarti dia pasti akan berhasil di manusia. Makanya Ibnu Sina mengatakan apa? Aturan nomor 7 harus dilakukan di manusia. Makanya setelah uji praklinis di hewan, lanjut ke fase 1. Nah, di fase 1 ini zatnya itu harus murni. Nah, gitu ya. Jadi harus pure. Makanya kalau kita bicara uji klinis fase 1 itu dipastikan harus standar nih. Produksinya itu harus standar. Ya, harus dilakukan secara GMP, Good Manufacturing Practice gitu ya. Nah, dan di fase 1 ini juga itu harus dimulai dengan dosing gitu ya. Nah, ini biasanya digabung antara fase 1 dan fase 2. Jadi kalau fase 1 itu memang safety, aman apa enggak nih? Makanya dinaikin dosisnya gitu. Nah, di fase 2 kita mulai ngintip nih. Kira-kira ukuran kemanjurannya apa? Nah, misalnya kalau kita bicara kanker, tumornya mengecil enggak? Dari yang 2 cm turun enggak menjadi 1 cm misalnya. Atau dari tadinya hidup lalu bisa berapa lama dia bisa bertahan misalnya seperti itu. Jadi ada semacam mengintip dulu nih kira-kira kesembuhannya apa, makanya harus diukur. Oke, tapi kalau kita bicara baru di fase 1 fase 2 ini hanya satu kelompok gitu ya. Kita belum bisa mengatakan efektif apa tidak. Tapi ini dulu ya, ramuannya harus murni, kita harus tentukan gitu kan dosisnya berapa, terus kita eskalasi gitu kan. Nah, dan tentu harus dilakukan di manusia. Nah, berikutnya ini yang kuncinya di sini. Ini yang membedakan antara testimoni dan uji klinis fase 3. Kalau kita bicara fase 3, berarti nanti ada apa yang disebut dengan randomisasi. Jadi kalau kita misalnya mau menguji terapi A lawan terapi standar misalnya ya gitu harus ada namanya randomisasi. Nah, cuma di zamannya Ibnu Sina belum ada tuh namanya randomisasi gitu. Tapi Ibnu Sina mengatakan itu harus diukur berdasarkan waktu gitu ya. Karena tergantung penyakitnya juga ya, harus ada dimensi waktu. Makanya untuk menjelaskan ini kita lihat ini soal contoh ya, data yang biasanya disampaikan dalam uji klinis. Harus ada sumbu X itu adalah waktu, misalnya tahun, dan sumbu Y adalah persentase yang hidup. Nah, kalau kita bicara kanker, biasanya kan yang kita ukur adalah misalnya tingkat kematian akibat kanker. Nah, makanya di sini dalam uji klinis modern yang saat di uji Ibnu Sina belum terpikirkan adalah, tapi waktu sudah terpikirkan kecuali mungkin randomisasinya itu mengacaknya. Jadi di awal di time zero di waktu 0 itu kan kita punya 2 kelompok pasien. Ya, semuanya hidup tentunya, makanya di angkanya katakan 100% gitu ya. Ya ini mohon maafkan aja ini angkanya harusnya itu di angka 100% itu titik awal. Semuanya kan mestinya harusnya hidup gitu kan. Nah, jadi semua mulai di start yang sama. Dalam perjalanannya waktu, nanti kita lihat ada kelompok pasien yang diacak. Ada kelompok pasien yang diacak mendapatkan terapi A dan diacak kelompok B mendapatkan terapi B gitu ya. Nah, ini pasien tidak memilih. Makanya dalam uji klinis seperti ini harusnya mereka tidak bayar. Ya, tapi mereka justru tanda kutip dibayarin gitu ya. Nah, karena kalau mereka membayar, ya mana mau mereka diacak mendapatkan misalnya placebo misalnya, mendapatkan yang sebetulnya cuma cairan kosong aja nggak ada obatnya gitu. Nah, tapi dalam uji klinis itu perlu ada yang namanya pembanding. Nah, biasanya pembandingnya bisa ada 2. Pembandingnya bisa kosong, misalnya cairan kosong, atau terapi yang standar. Jadi kalau misalnya nih dalam pengobatan TB misalnya gitu ya, itu kan standarnya adalah OAT
ya kan, sedangkan OAT. Nah, maka kalau misalnya ada klaim misalnya nih, oh terapi herbal X misalnya gitu bisa punya efek pencegahan atau maaf, ada efek pengobatan misalnya gitu kan. Nah, maka eh, OAT ini itu harus tetap diberikan sebagai pembanding. Nah, cuma biasanya nanti nggak langsung dibandingkan, tapi misalnya OAT plus herbal lawan OAT sendiri. Nah, misalnya gitu ya. Karena OAT ini kan sudah terapi standar gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu nanti kita ikutin secara waktu. Nah, tingkat kesembuhannya misalnya berapa lama? Kalau misalnya dia ukurannya adalah mati hidup, karena sebagian TB kan ada juga yang fatal gitu ya. Nah, kita ikutin berapa banyak yang masih survive dengan terapi A atau terapi B gitu ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi kalau kita nanti bahas obat, ingat dua hal tadi, yaitu yang pertama adalah apa buktinya. Kalau dalam tradisi Islam kan ada disebut namanya kul hatu burhanukum in kuntum shadiqin. Jadi mana buktinya gitu ya. Yang kedua harus ada transparansi, ya, ada transparansi. Jadi kalau misalnya dia memang ada kepentingan bisnis gitu ya, harus sampaikan di awal. Ya, supaya apa? Supaya nanti pembaca juga tahu mungkin ada bias gitu ya. Nah, itulah sebabnya dua hal ini harus kita ingat. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak sepakat atau suatu ada hal yang janggal dalam datanya, ya kita akan bahas datanya. Gitu ya. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.